Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke materi tahap 1, mengenal dan menghafal huruf hijaiyah dengan nama aslinya. Ini menjadi kunci untuk materi-materi yang berada di metode ILQ. Kenapa? Karena tidak semua metode menggunakan pola nama asli sebagai translasi, ya, termasuk di Indonesia. Dan insya Allah di Indonesia satu-satunya metode yang menggunakan translasi dengan menggunakan nama aslinya di metode ILQ saja insya Allah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah melafalkan huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah atau dengan nama aslinya. Yang kedua, mengelompokkan dan menghafalkan huruf berdasarkan bentuk dan titik. Yang terakhir adalah latihan tahap 1. Baik, kita langsung masuk ke pelajaran pertama, mengenal huruf hijaiyah asli atau dengan nama aslinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia berkembang translasi berdasarkan huruf-huruf yang sudah diubah dengan bahasa Indonesia. Misal, alif dibaca alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Sekilas seperti benar. Kenapa saya bilang seperti benar? Karena memang tidak seperti itu pola baca yang sebenarnya. Jika kita mengikuti pola aturan tulisan huruf hijaiyah dengan nama aslinya, seharusnya huruf-huruf itu dibaca seperti ini. Alif dan hamzah senantiasa dibaca pendek. Alif, hamzah. Ya, kemudian jika ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, boleh zai, boleh za, boleh sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Begitulah yang harus dibaca ketika kita melafalkan huruf-huruf aslinya. Baik, ada hikmah kenapa kita harus mempraktekkan pembacaan huruf asli ini di awal. Perhatikan pada contoh misalkan alif lam mim. Kenapa alif dibaca pendek? Karena memang alif dibacanya pendek sesuai dengan penulisannya. Kenapa lam dibaca panjang? Karena memang lam pun dibaca sesuai dengan tulisannya panjang. Kenapa mim dibaca panjang? Karena mim ditulis dengan panjang, mim, demikian. Maka pengajaran pola huruf asli ini harus diajarkan di awal agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan ketika sudah menginjak Al-Quran. Menurut pengalaman kami, suatu waktu kami pernah diundang untuk mengajar satu universitas di Bandung. Kemudian saya menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membacakan Quran. Tepatnya surat Al-Baqarah ayat 1-5. Di awal dia ta'awud dan basmalah dengan baik. Namun sayang ketika dia baca ayat pertama, dia baca dengan kalimat alama. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena usianya yang bukan anak-anak lagi, tapi masih membaca huruf dengan keliru. Dia baca alama. Ketika saya tanya kenapa alama? Karena tulisannya alama, alif lam mim kayak gitu. Dia baca alama. Padahal harusnya alif lam mim. Itu pola pembacaan yang seharusnya alif lam mim. Begitu. Namun karena ketidaktahuan maka dibaca alama. Kemudian saya tanya lagi, kapan terakhir ngaji? Ketika dia jawabnya terakhir menjelang mau ke SMP. Artinya dia berhenti sekitar
6 tahun. 6 tahun lebih ya berhenti belajar Quran. Ini yang harusnya kita khawatirkan karena generasi muda sekarang, anak-anak sekarang itu rentan berhenti belajar itu di usia puber. Ya, ini usia-usia yang mendekati ke SMP. Makanya kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita untuk terus belajar Al-Quran. Kembali lagi ke pembahasan melafalkan huruf-huruf hijaiyah urutan asli. Makanya di sini pola translasinya berubah. Alif tetap dibaca pendek, namun ba dia ada tambahan ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Begitulah harusnya huruf asli dibacakan, bukan seperti pembacaan yang selama ini mungkin kita sering dengar. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, itu menghilangkan nama aslinya. Karena kalau kita ke Timur Tengah, pola pengajaran huruf asli ini diajarkan seperti ini. Makanya ketika metode ini ditawar oleh salah satu penerbit di Jawa Tengah, kemudian mereka meminta untuk mengganti translasi ini sesuai dengan bahasa Indonesia, kami menolak. Kenapa? Karena harusnya memang seperti ini diajarkan. Ya. Bukan kami tidak patuh kepada peraturan yang ada di Indonesia, tapi memang begitulah Al-Quran harus diajarkan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan kita bisa mempraktekannya di rumah kita masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.